Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung saja. Materi akan dijelaskan oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Yang kelima kecukupan, pemerataan keuangan, yang ketujuh kebebasan, yang kedelapan kerjasama, yang kesembilan persaingan, yang kesepuluh keseimbangan, yang kesebelas solidaritas, yang kedua-belas informasi sinergi. selanjutnya akan dijelaskan dengan dari saudari. Baik, selanjutnya itu riba dalam ekonomi Islam. Kita sudah tahu kan pengertian riba itu sendiri adalah tambahan. Lebih jelasnya riba itu adalah pengambilan modal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Nah, apa saja jenis-jenis riba? Yang pertama itu ada riba fadl. Kita semua sudah belajar kan tentang riba. Riba fadl itu pertukaran barang sejenis yang tidak memiliki nilai dia. Di pertukaran ini adanya unsur ketidakjelasan atau bohong. Bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang ditukarkan. Kemudian ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu menjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad jual membelikan dua barang yang tergolong komoditi riba. Kalau riba kot itu penambahannya sudah ditentukan di awal. Misalnya saya minjem uang 100.000 sudah ditentukan harus bayar berapa, misalnya 120.000. Itu namanya riba kot. Terus kalau riba jahiliyah itu ada hutang dibayar lebih dari pokoknya karena saya telah bayar. Misalnya saya itu minjem uang 1.000, temponya 1 minggu, tapi karena saya bayar 1 minggu jadi ada penambahan sebesar misalnya 20.000 jadi 120.000. Kemudian banyak sekali ayat yang mengenai tentang riba. Kita tahu bahwa riba itu haram. Yang pertama itu mulai dari surat Al-Baqarah ayat 200. Riba sama dengan sama dulu. Terus ada surat An-Nisa ayat 160 sampai 61. Dan ada surat Al-Araf ayat 39. Kemudian apa saja jenis barang ribawi? Yang pertama itu ada emas dan perak. Kemudian kalau buah-buahan itu kurma, beras, gandum, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian apa solusi Islam karena ada riba ini? Solusi Islam itu terutama di bank syariah ada penerapan sistem bagi hasil. Bagi hasil itu kalau kalian dengar kalimat profit sharing, bagi untung rugi itu sama maknanya bagi hasil. Atau ada yang bilang bagi nisbah itu sama maknanya bagi hasil. Bagi hasil ini ada dua. Saldonya itu ada mudharabah dan musyarakah. Kalau mudharabah itu cuma 2 orang. Dua belah pihak, satu yang ngasih dana, satu yang mengelola. Tapi kalau musyarakah itu 2 sampai 4 orang. Semuanya mengelola dan semuanya menyumbangkan dana. Walaupun dananya itu enggak setara, tapi menyumbangkan dana dan juga menyumbangkan tenaga. Jadi itulah bedanya mudharabah sama musyarakah. Itu solusi dalam Islam. Kita itu tidak ada riba. Itu salah satu yang diterapkan oleh bank syariah yaitu mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari. Yang keempat itu ada prinsip-prinsip pengelolaan syariah. Diri. Yang keempat itu ada prinsip-prinsip pengelolaan syariah. Yang pertama itu prinsip mudharabah. Yang mudharabah ini dia kerjasama satu orang misalnya kayak antara pengelolaan dana dengan terus mudharabah ini dia ada 2. Yang pertama itu mudharabah mudraki, yaitu dia yang terikat dan kemudian mudharabah mukaya yang tidak terikat. Kemudian ada prinsip wariah, ini titipkan.
Jadi Jadi dengan demikian maka wadiah ini akan antara pemilik barang dengan penerima yang dititipkan. Kemudian wadiah ini dia ada tipenya. Yang pertama itu ada sekian amanah. Artinya akan yang dititipkan di mana penerima titipan adalah penerima kepercayaan. Kemudian ada di ayat damanah. Yaitu akad titipan di mana penerima titipan itu sekaligus menjamin keamanan aset yang dititipkan. Kemudian ada prinsip wakalah. Prinsip wakalah ini pihak pertama dia memberikan urusan kepada pihak kedua. Kemudian ada prinsip wakalah. Wakalah itu dia jaminan di mana seorang yang bertanggung jawab atas suatu keputusan dengan segala yang menjadikan seorang itu ikut bertanggung jawab atas masalah yang dijaminkannya. Kemudian ada prinsip kawalan, yaitu pemindahan. Jadi kawalan ini akan pemindahan utang atau piutang dari suatu pihak kepada pihak lain. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai piranti keuangan bank syariah. Piranti keuangan bank syariah ini bisa juga disebut dengan produk dari bank syariah. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah ini terdapat 3, yaitu penghimpunan dana, pembiayaan, dan pelayanan jasa. Dalam penghimpunan dana ini ada simpanan, obligasi, dan sukuk. Prinsip-prinsip yang ada dalam pembiayaan penghimpunan dana itu yaitu akad wadiah, qard, mudharabah, dan ijarah. Sedangkan untuk pembiayaan itu ada 3, yaitu pembiayaan modal, investasi, dan pembiayaan barang. Dalam pembiayaan ini ada prinsipnya, yaitu akad yang dipegang adalah jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan pinjam secara sosial. Yang ketiga yaitu pelayanan jasa. Seperti pelayanan jasa ini adalah transfer. Kemudian prinsip yang dipegang itu adalah akad hawalah, kafalah, wakalah, rahn, dan sam. Terima kasih. Baiklah, teman-teman, jika ada yang kurang paham dan ingin bertanya, nomor 1 membuka 2 sesi pertanyaan. Satu sesi terdiri dari 2 pertanyaan dan sesi selanjutnya ada 1 pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa dalam prinsip-prinsip keuangan masyariah itu ada prinsip mudharabah dan syarafah. Di mana tadi dijelaskan mudharabah itu satu orang, 2 orang. Jadi saya belum begitu paham. Tolong dijelaskan secara detail apa sih bedanya antara kedua itu. Kemudian apakah hanya itu saja? Apakah tidak ada yang lebih tepat daripada prinsip keuangan masyariah ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai materi konsep sistem bagi hasil dana ekonomi Islam, ini saya ingin tanyakan, tolong jelaskan apakah bank syariah itu menanggung rugi dalam skema bagi hasil, dan apa dasar hukum perjanjian kerjasama bagi hasil? Apakah bank syariah menanggung kerugian dalam skema bagi hasil? Dan dasar Gue ini kenalan lagi. Aku pas ke CPNS Permata Pura. Sesi pertama saya berikan dan
Aris. Iya, penuh hari ini. Nuris akan menjawab dari saudara Firman. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Irwan. Tadi prinsip mudharabah sama prinsip musyarakah, apa perbedaannya? Terus apakah cuma hanya itu ya? Kalau di mudharabah itu gini, misalnya saya punya dana sebesar 10 juta. Terus saya itu dibilang sebagai pemilik dana kan. Nah, itu kalau di syariah itu disebut dengan sahibul mal. Nah, kalau yang mengelola itu disebut mudharib. Nah, jadi saya tuh punya dana 10 juta, terus yang mengelolanya misalnya si Hafid misalkan. Jadi dana 10 juta tadi saya yang punya, tapi Hafid yang ngelola gitu. Nah, tapi kalau terjadi kerugian, tapi saya sepakat dulu sama Hafid. Keuntungannya itu mau 50% atau 60% atau 40% gitu. Jadi misalnya Hafid udah jalani selama 12 bulan, terus dapat keuntungan sebesar 10 juta. Jadi itu tuh untungnya dibagi dua gitu, atau sesuai kesepakatan. Nah, tapi kalau kerugiannya itu ditanggung oleh saya sendiri sebagai orang yang ngasih dana tadi sebesar 10 juta gitu. Nah, kalau di musyarakah kan cuma 2 orang, 2 belah pihak. Nah, kalau di musyarakah itu 2 sampai 4 orang, tapi semuanya itu nyumbangin dana dan nyumbangin tenaga juga. Jadi semuanya itu berpartisipasi gitu. Tapi kalau di mudharabah kan enggak, satu yang ngelola, satu yang punya dana. Kalau di musyarakah itu satu punya dana, semua orang punya dana dan semua orang itu ikut mengelolanya. Itu perbedaannya. Tapi kalau sebenarnya bukan hanya mudharabah sama musyarakah, tapi juga ada muzaraah. Tapi muzaraah ini diterapkan dalam sistem pertanian. Satu yang punya lahan, satu yang punya benih. Jadi yang punya benih ngelola yang punya di tempat yang punya lahan. Nah, terus ada juga musako. Musako itu yang punya lahan ngajak orang gitu, ikut bagi hasil. Kamu ikut juga sama saya, nanti kita bagi hasil sama-sama. Bagaimana saudara Evan? Apakah jelas? Terima kasih kepada saudara Noris. Tadi dijelaskan bahwa dalam mudharabah itu apabila terdapat kerugian, maka yang menanggungnya itu hanya satu orang. Kenapa tidak kedua belah pihak itu menanggung kerugian? Kan lebih adil gitu. Kenapa hanya satu bagian saja yang menanggung kerugian? Jadi kenapa cuman sohibul mal yang punya dana yang cuma yang menanggung kerugiannya ya, karena kan Islam itu seimbang, adil. Misalnya kalau yang menjadi pengelola tadi, mudharib tadi, dia kan udah rugi waktu, udah rugi tenaga, udah rugi skill selama 1 tahun misalnya, rugi proyek itu. Nah, kalau yang ini tadi kan rugi dana, jadi yang ini rugi finansial, dan ini rugi skill, waktu dan tenaga. Bagaimana saudara? Baiklah, pertanyaan dari saudari Nuris dulu akan dijawab oleh saudari tadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari dulu. Apakah bank syariah itu menanggung rugi dalam skema bagi hasil? Dan juga apa dasar hukum dari perjanjian?
Bank Syariah ini menciptakan bagi hasil ini sendiri adalah tujuannya itu untuk membentuk kebersamaan dan kemitraan dalam menanggung resiko usaha dan menikmati hasil usaha itu sama-sama. Jadi tujuannya Bank Syariah ini buka bagi hasil ini itu untuk memang hasil dari ruginya itu memang untuk berdua, memang ditanggung kedua belah pihak. Tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Kalau kita ngikutin syariat Islam kan tujuan kita untuk maslahah, jadi untuk semuanya. Jadi nggak ada salah satu yang diuntungkan ataupun salah satu yang dirugikan. Bagaimana saudara ini untuk hukumnya sendiri akan dijelaskan oleh saudari. Dasar hukumnya itu ada beberapa. Yang beberapa ini dia kerjasama antara pemilik modal dengan yang mengelola modal. Jadi kalau dia kembali lagi ke itu yang ngasih investasi tadi. Terus kalau misalnya ada kerjasama antara dua pihak. Jadi modalnya sama-sama dari dua pihak dan untung ruginya dia bagi dulu. Jadi yang saya tanyakan di sini yang dimaksud hukum, apakah di situ tercantum undang-undang atau sebenarnya hukum Allah? Kalau di Mudharabah sendiri itu sudah jelas tentang yang dibolehkan dalam Al-Quran kami ayat 20 itu maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan di tengah sholat mereka katakan dan menerima pinjaman daripada pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kalau musyawarah ini sendiri dalam Quran surat Som ayat 24. Kalau musyawarah kalau ini ayat 63 sampai 64 itu memang sudah ada dari Al-Quran itu memang sudah ada surat yang memperbolehkan bagi hasil ini. Baiklah, Bapak-Bapak membuka sesi kedua dari pertanyaan. Satu pertanyaan. Moderator berkuasa. Moderator berpanik. Silakan nama saya Wadusan dari kelompok 6. Pertanyaannya untuk kelompok 1. Jelaskan bagaimana seharusnya Bank Syariah menghadapi pembiayaan bermasalah dan bagaimana prinsip operasional Bank Syariah dan beri contoh kasus dari pembiayaan bermasalah tersebut. Pembiayaan bermasalah itu contohnya bagaimana cara menghadapinya. Dalam konsep sistem pembayaran dijelaskan di dalam konsep sistem variasi kan dijelaskan bahwa implikasi dari kerjasama ekonomi adalah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan. Nah, itu saya tanyakan, jelaskan bagaimana kerjasama ekonomi dalam aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan
Jadi kerjasama ini dilakukan karena suatu negara ini tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa tersebut. Jadi makanya dilakukan ekspor impor. Perdagangan antar negara kan? Itu kan contoh. Kalau dalam politik tuh, Baiklah, selamat itu menambahkan kayak yang kebijakan ekonomi politiknya ya. Kayak misalnya pajak itu kan di politik juga kan. Tapi untuk kesejahteraan ekonomi juga pajak itu diputuskan melalui musyawarah. Dan tujuan dari pajak ini kan untuk masyarakat kayak pembangunan infrastruktur jalan kayak gitu. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana Saudari Winda? Jelas ya. Dari Wulan dijawab oleh Saudari Winda. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Wulan. Bagaimana mengatasi pembiayaan yang bermasalah? Misalkan pembiayaan itu ada 3 jenis ya tadi. Ada modal, investasi, terus ada barang. Nah, pada pembiayaan modal ini kan dia kan memegang prinsip yaitu masyarakat dan mudharabah. Nah, jadi kalau kayak yang dijelaskan tadi di masyarakat itu kan untuk ruginya berdua. Nah, jadi permasalahannya ditanggung berdua. Kemudian kalau yang di mudharabah itu yang kedua belah pihak juga menanggung masalahnya, tapi untuk pemilik dana itu di finansialnya, kemudian yang pengelola itu di kerugiannya di waktu, skill seperti itu. Kemudian yang di pembiayaan secara investasi itu mereka menerapkan sistem ijaroh, prinsip ijaroh. Prinsip ijaroh ini tuh diterapkan untuk tujuannya itu ya untuk mengurangi resiko seperti itu. Pengertian ijaroh itu sendiri yaitu ada upah atas jasa pinjaman dana atau sewa dari pinjaman dana. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan barang. Pembiayaan barang ini kan seperti motor ya. Contohnya tuh motor. Jadi jika seorang nasabah bagaimana Saudari? Jika jelasin tadi kamu jadi aku kira tadi kamu salah. Terus tuh kalau yang pembiayaan berbentuk barang ini misalnya kan seorang nasabah ingin motor, dia ada 2 cara. Yang satu pihak bank ini menyewakan motornya, atau yang kedua itu pihak bank memberikan motornya kepada nasabah. Jadi kalau misalnya sistem sewa ini nanti yang menanggung itu pemilik sewanya untuk atas misalkan motornya sendiri. Bagaimana dari Jadi dari 3 masalah pembiayaan itu beda-beda cara mengatasinya. Iya. Tidak ada yang sama gitu. Apa ada kan? Itu kan termasuk dalam masalah pembiayaan sih. Kan pembiayaan ini itu kan juga udah beda kayak modal kayak modal sama barang aja itu. Modal itu kan bisa berupa uang, sedangkan barang itu berupa kayak mesin kayak gitu. Nah, bisa motor, rumah gitu. Bagaimana Saudari Wan? Tidak, Susah.
syariah menghadapi pembiayaan bermasalah dan bagaimana prinsip operasional bank syariah dan berikan contoh kasus benar. Bukan patutnya berarti itu beda ya? Iya beda. Operasionalnya masuk ke prinsip-prinsip pengelolaan yang hawalah. Bukan. Beda umat tuh. Yang mudharabah masyarakat. Kalau mudharabah masyarakat kan tadi dijelaskan tadi. Bang Syariah. Yang tadi.